Rasanya udah kebiasaan ya kalau majikan itu makannya enak-enak, tapi kalau si babu makannya sisaannya aja. Itu ya memang kelihatan terjadi di sini ya, ketika Mukoda sudah menjalin kontrak dengan si Fenrir yang cuman mau makan doang kerjaannya. Mari kita lihat nih cerita antara majikan dan babu di Tondemoskill de Isekai Horomeshi episode kedua. Cerita di awal melanjutkan proses kontrak Mukoda dengan si Fenrir yang sudah selesai. Tentu ketika si Fenrir meminta Mukoda untuk menamainya, dia malahan dinamai dengan nama Pochi, sebutan anjing kecil jika di Jepang. Yang tentu saja membuat si Fenrir marah ya. Gimana nggak marah coba? Makhluk legenda seperti Fenrir dikasih nama Pochi udah kayak nama anjing pom-pom gitu kan ya. Yang bikin anehnya itu, si Mukoda ketika ngobrol dengan si Fenrir ini cukup santai dan bisa biasa aja gitu. Serasa dia itu lupa kalau si Fenrir itu adalah makhluk yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Untung aja ya, si Mukoda langsung saja memberi nama lain untuk si Fenrir dengan nama Veru. Jadi membuat si Fenrirnya ini nggak terlalu marah lagi, dimana nama ini cukup disukai oleh si Fenrir dan sekarang Mukoda sudah resmi menjalin kontrak dengan hewan peliharaan barunya yang bernama Veru, si Fenrir yang melegenda di dunia itu. Keesokan paginya, akhirnya mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju perbatasan kerajaan baru yang menjadi tujuan si Mukoda. Tetapi dalam perjalanan ini, mereka yang sedang bertemu dengan banyak orang yang sedang melintas terlihat sedang dihindari karena memang adanya si Fenrir membuat orang-orang itu menjadi takut dan tidak berani untuk mendekat. Mukoda yang masih belum mengerti mengenai norma di dunia itu pun terlihat agak bingung ketika si Wenner si petualang menghela nafas dan dia pun bertanya, ada apa dengan dirinya? Ketika dijawab, Wenner mulai khawatir dengan keadaan kelompok mereka yang sebentar lagi akan mencapai perbatasan karena kelompok mereka itu memang sedang membawa makhluk berbahaya yang membuat Wenner khawatir mereka tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk lewat. Hal ini dikarenakan memang ada cerita rakyat mengenai Fenrir yang bisa menghancurkan satu negeri dengan kekuatannya saja. Dimana hal ini membuat orang pasti khawatir banget ya teman-teman. Apalagi saya ketika melihat anjing segede Fenrir, saya sudah kabur ngumpet kali. Bukannya takjub, malah takut ya jadinya. Masalahnya juga itu ternyata bukan cerita rakyat saja dan beneran pernah terjadi sebelumnya di dunia itu. Memang si Veru ini banyak juga ya dosanya karena sudah membinasakan satu negeri. Wah, serem juga ya. Tentu, kekhawatiran Wenner sendiri bukan hanya tidak diperbolehkan lewat saja, namun takutnya Mukoda yang sudah menjadi kontraktor dengan Fenrir pasti akan menjadi ancaman atau orang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dari kerajaan Finan yang menjadi tujuan mereka di sini. Yang awalnya Mukoda mau santai berkeliling dunia malahan jadi sasaran empuk jika dia berlama-lama di suatu tempat ya. Memang wajar sih, namanya juga kerajaan, pasti akan mengambil atau mencoba memanfaatkan orang yang memiliki kekuatan besar pastinya gitu kan. Mukoda yang khawatir tentang hal itu langsung dibantah oleh Veru dengan bilang kalau ada yang mulai mendekatkan diri dengan mereka akan langsung dihancurkan oleh Veru. Memang ya agak keren ya si Veru sekarang ini. Dikira dia nggak akan ngerti mengenai sifat manusia juga. Baru di setelahnya, mereka yang sudah mulai beristirahat karena si Veru yang mulai lapar bisa diperlihatkan hal yang cukup unik. Karena Mukoda yang melihat daging milik petualang itu mulai sedikit, akhirnya menyuruh Veru untuk mencari dagingnya sendiri yang membuat para petualang terkagum-kagum dengan Mukoda yang berani untuk memerintahkan si Veru, sang makhluk legenda. Ketika Veru sudah kembali dengan tangkapannya, Mukoda langsung saja dibantu oleh para petualang untuk mengupas daging si monster dan mulai untuk memasak. Tentu di sini kita diperlihatkan cara Mukoda untuk masak ya teman-teman, yang mungkin bisa diikutin sih. Karena ketika nonton adegan si Mukoda yang lagi masak daging ayam teriyaki itu, membuat saya jadi lapar soalnya. Langsung bunyi ini perut, atau memang saya belum makan juga gitu ya. Hehe. Lalu sesampainya di perbatasan, Mukoda bisa melihat banyak prajurit yang cukup panik dengan kedatangan kelompok Mukoda karena si Veru. Ketika di benteng, mereka langsung diintegrasi dengan detail dari apakah benar Mukoda sudah melakukan kontrak sampai apakah si Veru itu berbahaya atau tidak. Untungnya saja si kapten berbelas kasihan dan mengizinkan mereka untuk masuk ke kerajaan Finan sekarang ini, walaupun masih di perbatasan saja.
Tentu saja ketika masuk pun Mukoda yang tidak punya kartu penduduk harus membayar pajak masuknya atau biaya tolnya gitu. Ketika sudah masuk pun ada pembicaraan yang penting nih, di mana si Mukoda disarankan untuk masuk ke guild pedagang untuk menjual barang karena Mukoda yang ingin berkeliling dunia sambil menghasilkan cuan gitu kan. Dan tentu saja masuk ke guild petualang juga nih, karena si Mukoda sudah bersama Vero yang bisa berburu monster dan sisa dari monsternya yang tidak terpakai itu bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Jadi Mukoda ini bisa dapat duit sendiri dan dapat duit untuk jatah makan majikannya, yaitu si Vero ini. Gimana teman-teman? Bener nggak tuh? Kalian kerja capek-capek, kalau punya peliharaan, pasti duitnya itu dialokasiin dulu untuk si majikan makan. Baru deh duit makan kita sendiri gitu ya. Biasanya seperti itu. Pada saat mereka mulai masuk kerajaannya, Mukoda langsung saja disamperin oleh pelayan bangsawan tempat itu, di mana langsung saja ditakut-takutin sama Fenrir untuk diusir dan mempan tuh ya, karena memang bangsawannya hanya akan memanfaatkan kekuatan si Mukoda saja yang sudah melakukan kontrak dengan Fenrir. Tentu jika ada yang ingin membahayakan mereka, pasti tidak akan bisa menang melawan Vero juga kan ya. Apalagi si Vero pernah melawan naga terkuat di dunia itu, yang membuatnya semakin jadi makhluk terkuat juga, dan pastinya ditakuti oleh orang-orang. Akhirnya setelah itu, Mukoda dan Vero bisa berpamitan dengan Wener dan kelompoknya, karena tugas mereka yang sudah selesai. Disinilah, Mukoda langsung saja menuju guild petualang untuk melakukan registrasi, dimana ketika mereka masuk, sudah membuat banyak orang kelihatan takut dengan kedatangan si Vero. Dalam penjelasannya, memang Mukoda akan memilih tingkatan Iron karena memang Mukoda akan lebih sering berpergian daripada menetap pada suatu tempat. Jadi dapat memudahkan Mukoda juga dalam berjualan di mana saja dan kapan saja. Sebelum melanjutkan tugasnya, Mukoda pun langsung saja pergi ke penginapan dan mulai memasak makanan untuk Vero dan teringat atau mulai kangen untuk makan nasi. Tentu, nasi itu segalanya untuk kita orang-orang dari Asia. Kalau nggak ada nasi atau kalau nggak makan nasi, itu peranggapannya nggak makan sama sekali atau belum makan, ya kan? Nah, dalam proses masaknya di sini, si Mukoda ada masak daging untuk Vero yang diberi saus daging yang memiliki rasa yang berbeda-beda di setiap hidangannya. Dan hal itu membuat Vero semakin semangat dalam makan daging buatan si Mukoda. Dimana ya memang si Vero ini menemukan hal-hal baru juga gitu ya dengan si Mukoda. Sekali lagi mungkin teman-teman penonton merasakan rasa lapar juga ya pastinya ketika melihat Mukoda masak sampai banyak daging dan ketika dia sudah mulai memasak nasi terus mencampurkan daging dengan nasinya itu loh, gambarnya detail banget. Jadi kepengen juga makan gituan juga. Namun sayang sekali, pasti mahal banget untuk dibuat ya. Apalagi kalau beli di restoran di dunia kita sekarang ini. Langsung kempes dompet saya. Keesokan harinya, Mukoda yang langsung datang ke guild pedagang langsung saja diantarkan ke ketua guild karena barang yang dia bawa sangat bagus. Dan disinilah langsung diadakan penawaran harga barang yang lucu ya ketika dilihat. Karena kesalahpahaman Mukoda dan ketua guild yang membeli barang yang dijual itu dengan harga yang murah di toko online dan dihargai oleh pedagang fantasi dengan harga jual yang cukup tinggi, hingga 16 koin emas. Yang Mukoda sendiri hanya membeli barang itu dengan 5 koin tembaga saja. Cepet kaya nggak tuh teman-teman jika kalian punya skill kayak Mukoda? Dia bisa tuh ya, kalau dia jahat, untuk memonopoli produk di dunia itu kan. Tapi untungnya saja, dia kan bukan orang jahat. Hehe. Setelahnya, baru deh Mukoda langsung saja menuju guild petualang untuk mendaftar. Berbeda dengan guild pedagang, resepsionis di guild petualang itu cukup judes ya, dan tidak ramah ketika Mukoda ingin mendaftar. Tentu memang wajar saja ya, karena kan orangnya pada keras-keras ya, jadi ya cuek bebek aja tuh. Toh Mukoda kan akan fokusnya ke guild pedagang ya. Akhirnya, di ending Mukoda langsung diterima menjadi petualang dan melihat quest yang mungkin menarik untuk dilakukan pertama kali, dan kembali ke penginapan untuk memasak makanan untuk Vero dan dirinya makan. Tentu, dia masak makanan yang sama seperti kemarin, dan saat sedang berbicara dengan Vero, Mukoda mencoba melihat status Vero dan melihat banyak betapa hebatnya si Vero yang memiliki status luar biasa, bisa membinasakan satu kerajaan juga. Waduh. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah menonton animenya? Tulis kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.